Shalom, Jemaat GKI Residen Sudirman. Kita jumpa dalam pendalaman ajaran saat ini. Sekarang kita akan membahas tema 70 kali 7. Nah, ada yang penasaran terhadap tema ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Kita akan membahas tema ini bersama Ibu Naning. Ya, kita akan membahas dan mendalami bersama-sama, dan kita juga bercakap-cakap bersama-sama juga tentunya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang akan kita bahas juga dalam pendalaman ajaran saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam pendalaman ajaran, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam kanal YouTube pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin mendalami ajaran. Tuhan berkati setiap kami, berikan setiap kami hikmat tuntunan Roh Kudus agar kami dapat mempelajari dan juga melakukan apa yang diajarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga hamba-Mu Ibu Naning yang akan menyampaikan materi. Tuhan berkati selalu dalam penyampaian materi yang nanti akan dikupas bersama-sama. Demikianlah permohonan doa kami Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan membahas tentang 70 kali 7. Nah, kata mengampuni dalam kehidupan ini nampaknya mudah banget untuk diucapkan, tapi rasa-rasanya sulit untuk dilakukan. Orang yang terus-menerus disakiti itu apakah mungkin mengampuni? Orang bilang kesabaran itu ada batasnya. Mari bersama-sama kita perbincangkan bagaimana ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan dan bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Silakan kepada Bu Naning. Ya, terima kasih Sema. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Sebelum kita mendiskusikan tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi ketika kita diperhadapkan pada ajaran mengampuni, kita doa dulu. Sudah ya tadi ya doanya. Ya. Kita baca Alkitab dulu. Oke, siap. Matius 18 ayat 21 dan 22. Saya bacakan dalam terjemahan baru edisi kedua ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Nah, kalimat terakhir itu yang menjadi tema kita ya. 70 kali 7. Nah, ini menarik untuk kita perbincangkan. Mengapa kok Tuhan Yesus seolah-olah mengajak kita belajar matematika? Apakah 490 Bu itu mengampuni ada batasnya atau mungkin gitu ya? Iya. Mungkin sebelum kita memahami itu, kita memahami dulu ya, bacaan ini ada konteksnya. Pertanyaan Petrus tentang berapa kali batas mengampuni sesungguhnya berada dalam konteks penjelasan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kerajaan surga itu berisi anugerah pengampunan Allah yang tidak terbatas bagi manusia berdosa yang dikasihinya. Kita sangat memahami itu ya, bahwa Allah hadir dalam kerajaannya yang bisa kita rasakan. Allah hadir melalui Kristus dalam anugerah pengampunan bagi kita orang berdosa. Nah, kehadiran kerajaan surga menjadi nyata dengan hadirnya kasih Allah yang mengampuni dan menerima para pendosa. Itu sangat jelas kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya. Dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14 itu diceritakan tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Satu saja hilang, Tuhan cari gitu ya. Lalu dalam ayat 15 sampai 20 itu bicara tentang nasihat untuk agar para murid mencari, menasehati orang berdosa agar bertobat. Jadi
pertanyaan Petrus itu sebenarnya berada dalam konteks ketika Tuhan menginginkan para muridnya itu mencari, mengasihi mereka yang sesungguhnya bagi orang lain dianggap tidak layak begitu ya. Seperti itu. Nah, kalau Tuhan Yesus menjelaskan hal itu untuk memberikan pencerahan kepada Petrus gitu ya. Sema tahu toh pertanyaan Petrus yang kita baca tadi, intinya apa? Ya, kenapa sih Bu kira-kira ya sampai 7 kali? Ada apa dengan angka 7 itu ya? Mungkin di antara kita ada yang belum tahu kenapa Petrus tuh tanyanya 7, kenapa nggak 5 gitu ya? 5, 25 gitu ya. Kenapa ada angka 7? Mengapa Petrus ini menggunakan standar angka 7 gitu ya? Ya, itulah yang menarik gitu ya. Kenapa ada standar 7 yang ditanyakan oleh Petrus gitu ya. Yang pertama sebenarnya angka 7 itu adalah angka favorit dalam Alkitab. Coba kalau kita baca ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ya. Dalam pemahaman orang Yahudi, angka 7 itu adalah simbol. Jadi simbol umum untuk segala hubungan dengan Allah itu merupakan angka religius yang favorit yang melambangkan perjanjian, kekudusan dan pengudusan gitu ya. Misalnya ada tindakan pendamaian dan pentahiran yang diselesaikan dengan 7 kali percikan gitu ya. Contoh lain misalnya ya, kandil atau kaki dian itu memiliki 7 lampu. Itu jelas begitu ya. Lalu pengukuhan Sabat Yahudi termasuk tahun Sabat, tahun Yobel berdasarkan perhitungan dasar angka 7. Dan yang menarik adalah dalam Mazmur Daud itu melakukan pujian, penyembahan ya, doa pujian 7 kali sehari. Jadi bukan 3 kali sehari atau 5 kali sehari, tapi 7 kali sehari. Itu memberikan sebuah kesaksian kepada kita bahwa memang angka 7 itu angka favorit yang melambangkan relasi antara manusia dan Allah, melambangkan kekudusan, pengudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, Petrus menganggap batas mengampuni sampai 7 kali. Angka 7 angka yang sebenarnya angka yang bagi orang-orang Yahudi itu standar yang bagus gitu ya. Jadi kalau sudah mengampuni 7 kali kan berarti sudah jauh lebih itu di atas rata-rata gitu ya. Sangkanya pengampunan 7 kali itu sudah sangat hebat dan cukup. Nah, kalau dalam hukum Taurat kan kalau orang bersengketa, orang berkonflik, bertengkar gitu melakukan pembalasan yang setimpal loh. Misalnya Keluaran 21 ayat 24 gitu ya. Saya mah ingat ada hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki ya, lepuh ganti lepuh. Jadi kalau kau pukul aku sampai bengkak, aku pukul kau sampai bengkak. Itu setimpal gitu. Ya Bu sudah jadi kosong-kosong. Kosong-kosong kayak gitu ya. Tapi ketika Petrus mengatakan apakah aku mengampuni sampai 7 kali, itu sudah hebat, sudah jauh di atas standar yang setimpal tadi begitu. Yang sungguh di luar dugaan jawaban Tuhan Yesus nih. Ini 7 yang sudah standar yang maksimal bagi Petrus, tapi jawab Tuhan Yesus dalam ayat 22 apa? Bukan sampai 7 kali ya, melainkan sampai 70 kali 7 ya. Nah, bisa itu dibayangkan tadi, ya Bu ya. Yang kayak belajar matematika gitu ya. 70 kali 7 itu jawabannya berapa? 490 kali ya. Nah, ini apakah berarti Tuhan Yesus mengoreksi standar maksimal Petrus itu dengan standar yang angka yang jauh lebih besar? Pengampunan diberikan sejumlah 490 kali dimengerti secara harafiah.
Tentu bukan begitu. Angka 490 kali itu bukan batas maksimal pengampunan. Jangan sampai kalau saya bersalah pada Sema coret 1 sampai 490 kali, stop Bu Nani, saya tidak bisa mengampuni lagi. Ada batasnya itu ya. Walaupun orang hitung 490 itu ya sudah capek yang hitungnya, ya sudah berapa gitu, coretannya sudah berapa gitu. Tapi itu juga tetap bukan batas. Jadi angka 70 itu adalah hasil perkalian 7 kali 10. 7 tadi angka yang menggambarkan relasi manusia dengan Allah, hubungan yang kudus. Lalu dikalikan 10. Angka 10 bagi orang Yahudi itu angka sempurna absolut. Jadi kalau 70 kali 7 itu di dalamnya itu sebenarnya terdapat kesempurnaan gitu ya. Terdapat relasi manusia dengan Allah yang luar biasa, yang kudus gitu. Bagi orang Yahudi angka 10 ya, bahasa Ibrani Eser itu ya, angka sempurna yang absolut itu dipakai untuk menggambarkan misalnya kemah suci terbuat dari 10 tenda dengan 10 firman Allah berada di ruang Maha Kudus. Mereka menggambarkan kemah suci yang sangat sempurna, kekudusan yang sempurna pakai angka 10. Jadi sebenarnya makna yang ada di dalam 70 kali 7 itu bukan sekedar 490, ada bukan makna matematis yang, ya. Bukan matematis ya Bu ya. Tapi itu bahasa simbol yang mengatakan ada hubungan kudus yang sempurna antara saya manusia dengan Allah. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan 70 kali 7, sekali lagi itu bukan batas maksimal, tetapi pengampunan yang tak terbatas, yang terus menerus sempurna. Jadi sempurnanya itu bukannya sekali, terus menerus sempurna. Kira-kira kalau diterjemahkan seperti itu ya. Jadi mengingatkan para murid bahwa mereka tidak mempunyai hak untuk menentukan batas batas maksimal mengampuni. Tidak ada angkanya. Jadi targetnya yang diharapkan adalah mengampuni terus-menerus sempurna. Dengan kata lain, pengampunan itu sebenarnya tidak ada batasnya, tak terbatas. Kita tidak pernah berhak menentukan batas pengampunan. Ya, kenapa Bu kita tuh nggak berhak ya? Sebagai manusia tentunya kita punya hak ya untuk mengatur kehidupan kita. Saya mau berbuat seperti ini ya wes, seturut kehendak saya pribadi. Nah, kenapa kira-kira tuh manusia tuh nggak bisa berhak untuk mengatur batas pengampunan ini, Bu? Ya, itulah yang Tuhan Yesus jelaskan dalam ayat-ayat berikutnya. Tadi kita belum baca ya. Sema ada Alkitab ya. Coba kita baca ya. Matius 18 ayat 23 sampai dengan 35. Kalau kita baca secara lengkap itu akan lebih jelas ya. Matius 18 ayat 23 sampai dengan 35. Sema atau saya yang baca? Boleh Bu Naning aja yang baca. Ini saya kebetulan ada highlight ayatnya doang di sini Bu. Ya. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya. Katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak.
lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hei hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, jelas ya Sema. Dalam perumpamaan itu, secara khusus dalam ayat 32 dan 33, coba Sema baca sekali lagi ya, 32 dan 33 kita perhatikan ya. Ya, Sema akan bacakan ya Bu ya. Ayat 32, kemudian Tuhan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau telah memohonkannya kepadaku." Ayat yang 33, bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ya, jadi dalam perumpamaan itu jelas dikatakan bahwa di mata Allah kita ini pendosa. Bagaikan seorang yang berutang banyak kepada raja itu ya. Dan tidak sanggup membayar, saking banyak utangnya tidak sanggup. Maka kalau kita tidak sanggup membayar, konsekuensinya apa? Dihukum. Ya. Namun yang luar biasa ketika dia meminta belas kasihan kepada sang raja mengampuni. Tuannya itu membebaskannya. Iya. Nah, ini penting untuk menyadari. Kalau itu menjadi perumpamaan menggambarkan kehidupan kita ini penuh dosa namun telah mendapatkan belas kasihan, pengampunan Allah. Sesungguhnya kita seperti orang yang dihapuskan hutangnya itu. Nah, tentu konsekuensi logisnya adalah kalau kita telah mengalami punya hutang yang sedemikian banyak dihapuskan, harapannya kalau ada orang yang berhutang pada kita, ya mbok ya gitu ya. Kita juga berempati, berbelas kasihan, memberikan pengampunan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu patokan kerajaan surga. Allah yang mengampuni, yang berbelas kasihan untuk umat yang sesungguhnya harusnya dihukum. Itu berharap, meminta umat juga memiliki hati, kesediaan untuk juga bisa berbelas kasihan, mengampuni orang lain. Itu isi kerajaan surga sebenarnya. Saling mengampuni, suasana damai begitu ya. Jadi kalau kita mensyukuri pengampunan yang tanpa batas itu, jelas hukumnya. Kita juga mengampuni tanpa batas begitu. Begitu Sema, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus itu. Gitu ya. Itu dijelaskan juga sebenarnya di bagian lain sih di Alkitab ya. Kalau kita ingat 1 Yohanes 4 ayat 11. Sema ingat 1 Yohanes 4 ayat 11? Ya, saya akan bacakan ya, mungkin yang lain juga biar tahu. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Wah, ayat ini sangat deep rasanya untuk kita semua ya. Ibarat tadi yang Bu Naning jelaskan, kita tuh hanya seorang hamba yang berdosa dan utang kita ini banyak sekali gitu. Dan ketika kita memohonkan itu kepada Tuhan, kita utangnya tuh, dosa-dosa kita tuh dihapuskan. Tapi kalau kita menghadapi orang yang meminta pertolongan sama kita, minta diampuni, kita kadang bisa ada di dalam situasi yang jahat dan bahkan menjebloskan ke penjara, sama seperti hamba yang tadi itu ya. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita semua untuk jikalau Allah sudah sedemikian mengasihi kita, mengampuni segala dosa-dosa kita,
kita harus saling mengasihi. Iya, ini ayat yang cukup mendalam bagi kita semua untuk merenungi ya pengampunan ini. Dan kita nih benar tadi yang dikatakan Bu Naning, kita nih nggak berhak untuk membuat batas-batas pengampunan, seberapa jauh kita dapat mengampuni sesama kita. Hanya yang manusia sering lupa adalah kasih dan pengampunan Allah kepada kita manusia itu sesungguhnya berada dalam satu paket. Satu paket kasih dan pengampunan kita pada orang lain. Yang sering kita ingat, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni saya. Tapi saya lupa, saya juga mesti mengampuni orang lain. Jadi kalau kita memperhatikan ajaran Tuhan Yesus, sesungguhnya kalau kita mau berefleksi, layakkah kita meminta pengampunan Tuhan yang tanpa batas itu bila kita membatasi pengampunan kepada orang lain? Itu pertanyaan refleksinya ya. Ya, harusnya kalau kita sebagai murid Kristus yang benar-benar mensyukuri kasih Allah yang sungguh luar biasa tidak terbatas ya, kita rasa syukurnya itu mesti mengalir gitu ya. Mengalir apa? Mengalirkan kasih Allah itu, begitu. Ya, tapi kadang ya Bu ya, ini kan tadi sesuai pertanyaan reflektif tadi, apakah kita membatasi pengampunan kita kepada orang lain? Apakah kita berhak melakukan ini? Tapi nek misalnya ya, orang Jawa bilang nek kadung sudah menyakiti banget istilahnya. Misalnya anak-anak zaman sekarang gitu ya, dia udah berjanji tapi dia tidak menepati janjinya, rasanya hati wis remuk ya. Itu gimana Bu kalau menghadapi situasi seperti itu gitu loh? Kadang kan ada benci, ada gimana ya rasanya itu. Ya memang ada orang yang bilang itu kan Tuhan, kasihnya besar. Saya kan manusia yang serba terbatas. Tuhan memang tidak terbatas, tapi saya kan terbatas. Yang itu biasa kita jumpai. Kadang orang bilang begitu. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah mengantisipasi itu. Tuhan Yesus tahu kelemahan kita. Manusia itu terbatas dan karena itu terus diingatkan. Coba ingat, saya mau kalau Sema doa Bapa kami, salah satu kalimat yang tentang pengampunan bunyinya apa? Dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Itu jelas yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, saya bersalah terhadap orang lain, orang bersalah terhadap saya, itu akan selalu mungkin terjadi. Kalau ada orang-orang yang menyakiti kita, Tuhan Yesus sudah menyiapkan kita mesti bagaimana. Ampunilah kesalahan kami saat saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya tahu saya orang yang suka bersalah. Sama seperti saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lebih jelas lagi kalau Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya, juga kita semua sebenarnya, mari kita mengingat bahwa pengampunan Allah itu satu paket dengan pengampunan kita. Rahmat pengampunan Allah makin kita rasakan apabila kita mengalirkannya kepada orang lain. Jadi kalau saya tidak mau mengalirkan pengampunan Allah itu kepada orang lain, tapi saya terus minta kepada Allah ampuni saya masih terus jatuh dalam dosa atau saya sekarang masih ada jatuh dalam dosa enggak? Ya masih, sampai sekarang kan? Masih. Entah dosa apapun kita itu selama masih hidup di dunia ya selalu kemungkinan jatuh dalam dosa masih ada. Karena itu kita terus berdoa mengaku dosa. Tapi kita tidak akan bisa meminta pengampunan Allah, tidak akan merasakan rahmat pengampunan Allah kalau kita tidak mau mengampuni orang lain. Berarti jadi intinya itu yang gitu ya. Penting itu ya, yang penting itu.
Bila kita menolak mengampuni orang lain itu berarti kita menutup diri ya. Kita mengeraskan hati terhadap rahmat pengampunan Allah. Dengan kata lain, kekerasan hati membuat kita tidak dapat merasakan kasih pengampunan Allah yang terbatas. Jadi satu paket. Iya. Berarti mau nggak mau manusia yang mungkin kita ini yang masih kadang merasa aku ini terbatas, aku punya sakit hati, aku punya batasnya. Mau nggak mau dia harus mencoba untuk membuka dirinya agar dia dapat merasakan rahmat pengampunan Allah itu sendiri. Kita terbatas, tapi kita punya Allah yang kasihnya tidak terbatas. Kalau saya yang terbatas tidak pernah menerima rahmat pengampunan Allah yang tidak terbatas, saya tidak mengenal Allah, saya tidak mengampuni, tidak bisa mengampuni, wajar. Tapi saya yang terbatas, yang telah dilingkupi rahmat pengampunan Allah yang tidak terbatas, saya tidak terbatas lagi. Iya toh? Iya. Jadi di dalam diri saya ada rahmat pengampunan Allah yang tidak terbatas. Dan itu tidak boleh saya simpan sendiri gitu. Nah, ini memang persoalannya kadang-kadang kita merasa kita ini manusia terbatas, kita bukan Tuhan Yesus. Iya, memang kita bukan Tuhan Yesus, tapi kasih Tuhan Yesus yang sempurna, yang tidak terbatas itu ada dalam diri kita. Dan itulah yang membuat kita bisa mengampuni gitu. Jadi tidak boleh membela diri gitu ya. Iya. Tidak boleh berlindung dalam keterbatasan ini, karena kita yang justru karena kita terbatas, Tuhan memberikan kasih yang tidak terbatas gitu. Iya. Kadang kan masih di antara kita ada yang berkata, ya aku memang orangnya seperti ini, aku tidak bisa mengampuni kamu gitu karena kamu begitu jahat sama aku ya. Kadang biasa hal-hal tersebut kita temukan, tapi bukan sekali lagi keterbatasan yang kita miliki adalah sebuah cara untuk kita membatasi diri ya Bu terhadap anugerah pengampunan itu sendiri. Ya, kesadaran bahwa kita terbatas itu harusnya membuat kita makin merasakan rahmat pengampunan Allah, kasih Allah yang tidak terbatas. Kita membutuhkan itu. Ya, kita kan sudah diselamatkan oleh Kristus karena pengampunan Allah yang kita terima gitu toh. Iya kan, kita kan orang Kristen memahaminya begitu kan. Nah, tapi kalau kesadaran rasa syukur atas rahmat pengampunan Allah itu yang mendorong kita untuk makin bersyukur kepada Allah, mendorong kita untuk berkata makin mengasihi Allah, tidak kita terjemahkan secara nyata dalam kasih kepada orang lain. Nah, apa artinya itu? Saya ingat 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau dalam terjemahan baru berbunyi begini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Jadi kita mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni saya, Engkau mengasihi saya dengan kasih yang tak terbatas gitu ya. Aku mau mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau Yesus ya gitu kan. Gitu. Dengan segenap hatiku. Ya kan? Nah, tapi kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, tidak bisa mengampuni orang lain, kata firman Tuhan apa? Kita adalah pendusta. Itu penting. Bagian lain ya, satu lagi. Kolose 3 ayat 13 juga mengingatkan ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Standarnya apa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Kesediaan kita mengampuni standarnya adalah pengampunan Tuhan. Berarti bukan pengampunan manusia yang menjadi standar ya, Bu? Bukan. Karena kita telah menerima pengampunan Tuhan. Itu yang sulit ya. Iya. Kadang sulit karena kita merasa diri kita itu adalah manusia dan kita nggak mampu untuk melakukan standar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi melalui pemahaman yang sudah Bu Naning tadi
ceritakan kepada kita semua, mengajarkan kita tuh harus sanggup untuk melakukan standar yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya juga mau tanya nih Bu nih, ini terkait pengampunan ya. Kan kita disuruh tadi udah mengampuni tanpa batas, bukan sekedar hitungan matematis belaka, bukan sekedar jumlah. Nah, pengampunan tanpa batas itu seperti apa Bu prakteknya? Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Ya, pengampunan tanpa batas itu sebenarnya perlu diwujudkan gitu ya dalam relasi yang kudus dan sempurna tadi gitu ya. Itu antara lain begini. Ya, tanpa batas kalau secara kuantitas ya berarti tidak terhitung. Pengampunan yang terus-menerus sempurna ya, terus-menerus sampai kapanpun gitu ya, terus-menerus. Yang kedua, menunjukkan kualitas. Jadi bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Kualitas pengampunan yang sempurna itu selalu berangkat dari rasa syukur atas pengampunan yang kita terima. Kalau kita bersyukur Tuhan sudah mengampuni kita, dosa kita sudah dibebaskan ya, dihapuskan oleh Tuhan, maka akan melahirkan saya sedia mengampuni. Kesediaan mengampuni. Kesediaan mengampuni itu penting, itu langkah pertama ya. Jadi kita bisa mengampuni tanpa batas harus berangkat dari saya mau mengampuni dengan hati tulus. Kalau Sema bersalah pada saya mau mengampuni Sema dengan hati yang tulus, berarti saya tidak mempersoalkan lagi kesalahan Sema. Saya menerima Sema sebagai orang yang pernah bersalah kepada saya dan saya tidak ungkit-ungkit lagi. Saya mungkin masalah peristiwanya tidak lupa, tetapi saya tidak mempersoalkan lagi. Saya tidak mengingat-ingat lagi. Itu yang dilakukan Tuhan pada kita ya. Tapi orang sering berkata gini, saya mengampuni. Tapi lebih baik saya tidak berdekatan lagi dengan dia. Nah, itu yang khawatir biasa. nanti terluka lagi saya. Itu yang biasa kita temukan mungkin ya Bu dalam kehidupan saya sebagai seorang pemuda. Mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa ketika udah disakiti misalnya sama cowoknya atau pacarnya gitu, dia memilih untuk tidak kontakkan lagi, menjaga jarak, menjadi jauh dan menganggap dalam tanda kutip orang yang pernah menyakiti hatinya itu adalah orang-orang asing yang dia tidak pernah jumpai dalam kehidupannya. Nah, itu bagaimana Bu? Ya mungkin kalau dalam hubungannya orang pacaran, membangun relasi cinta lagi, ya bisa jadi tidak terulang ya. It's okay gitu ya, tapi mungkin masih bisa berteman gitu ya. Jadi kalau saya mengampuni itu berarti saya tidak mempersoalkan lagi. Ya saya bisa memahami masalah itu gitu ya. Dan pengampunan itu membuat saya tidak membenci. Jadi kalau saya tidak mau lagi berjumpa, takut terluka lagi, itu berarti belum mengampuni 100%. Jadi masih hati ini masih terluka gitu ya. Jadi kalau mengampuni itu sebenarnya kan rekonsiliasi ya, ada pendamaian. Kalau ada damai di hati saya, maka itu menyembuhkan luka. Tapi bukan berarti kemudian saya mesti balikan dengan pacar saya yang lama ya, mungkin ada perbedaan yang membuat tidak cocok, it's okay gitu ya. Tetapi bukan berarti juga bermusuhan toh. Bukan berarti kemudian menjadi stop relasi kan, seperti itu. Kecuali orang itu memang membahayakan saya ya. Kalau dia membahayakan saya mungkin dalam kejahatan dan sebagainya ya, memang kita harus menjaga jarak. Bukan dalam arti tidak mengampuni, tapi untuk keamanan gitu ya. Seperti itu. Jadi saat Tuhan mengampuni kita itu, kita ingat dia menerima kita. Kita menjadi ciptaan baru yang dikasihnya, diberi kesempatan hidup baru, diberi kesempatan berdekatan dengan dia. Ini contoh lain misalnya kalau dalam relasi manusia itu Yusuf. Yusuf kan disakiti sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya. Tapi begitu dia bilang saya mengampuni, saudara-saudaranya datang diterima kan, dirangkul dan sebagainya.
Yusuf tidak lupa peristiwa pernah dimasukkan sumur, ya peristiwa pernah dijual ke pedagang Mesir dan sebagainya. Tidak lupa, tetapi itu tidak dipersoalkan lagi. Membangun relasi baru yang, yuk kita saudara, membangun relasi baru. Apa yang sudah pernah terjadi sudahlah. Tuhan sudah mengubah saya, memberi yang baik pada saya, maka saya juga memberi yang baik untuk saudara-saudara saya. Kira-kira kalau diterjemahkan bebas begitu yang dilakukan Yusuf begitu. Jadi sedia mengampuni, sedia menerima, itu juga satu paket. Ya, terus ada pertanyaan lagi nih Bu ya. Kadang-kadang ya sebagai manusia, kenapa kita tuh masih sulit mengampuni ya, atau membatasi pengampunan kita. Misalnya saya sudah mengampuni kamu 2 kali, nanti ketiga kalau kamu masih berbuat salah yang sama, aku tidak mau mengampuni lagi. Istilahnya seperti itu. Nah, kenapa? Apa sebabnya orang-orang ini sulit mengampuni, atau mereka tuh memilih untuk membatasi pengampunan yang mereka berikan? Ya, secara manusiawi kelemahan kita ini biasanya kita terus mengingat dan mempersoalkan kesalahan orang. Lebih mudah bagi kita mempersoalkan orang lain kan, ya gitu. Jadi fokus pada kesalahan orang lain membuat kita menjadi kurang fokus merasakan kasih pengampunan Allah. Dengan kata lain, kesalahan orang lain itu begitu mendominasi hati dan pikiran kita hingga menggeser kasih dan pengampunan Allah yang sebenarnya sudah kita rasakan gitu. Jadi bila kita sulit mengampuni, berarti kesalahan orang lain itu menjadi lebih besar daripada Tuhan dan kasih-Nya dalam hati kita. Nah ini kan kalau pikir ya, siapa yang harusnya mendominasi pikiran dan hati kita? Tuhan toh? Tuhan yang penuh kasih. Tapi bisa jadi itu tergeser karena kita terlalu berfokus mempersoalkan kesalahan orang lain gitu ya. Itulah yang membuat kita tidak bisa mengampuni. Saya beri contoh. Ketika ada seorang yang begitu marah pada sahabatnya, karena sahabatnya itu dulu bersahabat baik, tapi kemudian karena urusan pekerjaan menjadi entah kenapa saling bermusuhan luar biasa. Dia berkatakan, saya tidak akan pernah bisa mengampuni dia. Karena apa? Kesalahan dia terlalu besar. Karena memang orang ini dalam relasi selanjutnya memang kemudian terjadi terus konflik gitu ya. Jadi lebih baik tidak usah berjumpa dan saya tidak bisa mengampuni dia. Nah, benarkah ketika saya membuat statement saya tidak mungkin mengasihi dia karena dia terus-menerus menyakiti kita? Kalau saya ngomong begitu berarti saya lupa bahwa Tuhan itu terus-menerus menerima kita. Ya tak? Setiap kali kita mengaku dosa, Tuhan ampuni saya, Tuhan mengampuni, ya kan? Iya. Nah itu saya lupa begitu. Maka kasih pengampunan Allah itu tergeser karena saya terlalu fokus mempersoalkan kesalahan orang lain. Itu yang biasanya terjadi. Iya. Nah ini ada jemaat yang mau tanya nih sama Bu Naning nih. Nah pertanyaannya itu adalah, jika seseorang merelakan dendamnya atas suatu trauma yang dialaminya tanpa ada interaksi lebih lanjut dengan orang lain yang dirasa menyebabkan trauma tersebut. Jadi mungkin dia pernah trauma sama orang tersebut dan dia merelakan dendamnya, dia nggak mau berdendam, tapi dia masih memiliki trauma dalam dirinya. Dan dia memilih untuk tidak bertemu dan berinteraksi. Apakah hal ini termasuk pengampunan, Bu? Ya, orang itu terluka, namanya mengalami luka batin. Dan luka batin itu harus disembuhkan. Jadi ya itu yang seperti tadi saya bilang, seringkali orang bilang saya mengampuni tapi saya tidak mau berdekatan gitu ya. Karena orang terluka, takut terluka begitu. Lah, orang yang mengalami luka batin, penyembuhan dasar, penyembuhan utama adalah kalau dia merasakan kasih Allah yang menyembuhkan dia. Jadi kalau dia mengingat bahwa kasih Allah itu demikian besar, pengampunan Allah tidak terbatas, maka dia akan merasakan lebih damai.
hati yang damai itu menyembuhkan luka. Hati yang damai itu membuat kita juga bisa berdamai dengan orang lain. Jadi kalau Sema lihat orang suka marah-marah, suka nyalah-nyalain orang, itu hatinya tidak damai tuh. Gitu ternyata. Nah, mungkin dia ada luka batin, mungkin ada pengampunan yang tidak tuntas, ya mungkin ada masa lalu yang memang harus dibereskan. Itu harus ditolong memang ya, harus ditolong. Biasanya kesediaan mengampuni itu menjadi pintu masuk untuk kemudian menjadi damai. Saya bertanya pada seseorang yang baru saja mengampuni, ketika dia bilang tidak mungkin mengampuni, tapi kemudian setelah didoakan dan sebagainya, dia bilang, oke, saya akan mencoba untuk mengampuni. Dan ketika dia berjuang lalu bisa mengampuni, saya tanya, bagaimana perasaanmu? Jawabnya apa? Plong, lega, damai. Jadi mengampuni itu membuat damai. Dan itu yang menyembuhkan luka batin. Itu menjadi sangat penting begitu ya dalam relasi kita. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang trauma, berarti harus ada kesediaan dalam dirinya terlebih dahulu, berarti Bu, untuk mengampuni. Dan misalnya kira-kira apakah orang ini membutuhkan pendampingan atau bagaimana Bu untuk mengantar dia sampai di titik ya kalau kesediaan? dia mau didampingi lebih baik ya, karena kadang-kadang memang membutuhkan orang lain yang memberi support, yang memberi semangat, mengingatkan tentang firman Tuhan, mendoakan gitu ya, itu akan sangat menolong begitu ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari jemaat yang ini. Manusia belajar mengampuni dari Tuhan yang Maha Pengampun, yang tadi sudah kita bahas di awal Bu. Dari kejadian penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus, kita menangkap bahwa seberi dosa apapun kita, ketika kita minta ampun di akhir hayat, maka Tuhan akan mengampuni kita. Apakah benar demikian? Namun, nah ini mungkin pertanyaan pertama dulu Bu. Apakah benar demikian ketika kita di akhir hayat, kita baru minta ampun nih, Tuhan mengampuni kita? Gitu. Nanti ada pertanyaan selanjutnya. Gimana menurut Bu Naning? Kalau dia bertobat, ya, lalu memohon ampun ya, bertobat itu, memohon ampun itu satu paket dengan bertobat ya tentu Tuhan mengampuni. Kan Tuhan bilang sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Itulah gunanya Tuhan Yesus datang gitu. Ya. Berarti ketika bertobat ya, dan benar-benar bukan sekedar Tuhan ampuni saya lalu melakukan kesalahan yang sama, itu tidak bertobat namanya. Iya. Habis tobat terus repeat gitu lagi ya istilahnya. Ya kalau penjahat yang di salib bersama Yesus itu kan di detik-detik terakhir kehidupannya ya, dia sebenarnya meminta belas kasihan dan ya dia tidak bisa lagi melakukan hal yang serupa kan di kejahatannya ya kita pahami dia bertobat, memohon belas kasihan Tuhan mengampuni gitu. Ya. Terus dia kemudian juga nanya lagi nih Bu. Namun di lain sisi ada pernyataan yang mengatakan bahwa saat kita dipanggil Tuhan dari dunia ini, kita akan dihakimi dan kebaikan serta kejahatan kita akan dilihat lebih banyak yang mana. Jadi kayak ditimbang gitu. Lalu yang benar bagaimana untuk konsep tersebut Bu? Ya, itu terkait dengan konsep keselamatan. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, maka kita harus berada di jalan Tuhan. Berada di jalan Tuhan, jadi itu berarti ya mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau dalam bahasa Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu itu. Nah kalau kita mengerjakan keselamatan itu, kita berada di jalan Tuhan. Tuhan bilang ampuni saudaramu, ya kita mengampuni. Kalau kita mengatakan saya ikut Tuhan, tapi Tuhan bilang ampuni, kita tidak mau mengampuni, itu namanya tidak ikut Tuhan. Jadi di hari akhir memang akan ada penghakiman. Dan Tuhan akan menyambut anak-anaknya yang benar-benar hidup di jalannya begitu. Nah seringkali ada orang yang meremehkan itu, merasa sudah diselamatkan Tuhan di awal, lalu sembrono dalam hidup. Nah itu berarti dia tidak mensyukuri keselamatannya. Nah dalam konteks bahasan kita
Ya, Tuhan sudah mengampuni saya, tapi saya tidak mau mengampuni. Nah, itu kan ada ayat lain yang bicara toh, Ya. ya kan? Jadi layakkah kita meminta pengampunan Tuhan kalau kita tidak ikut apa yang Tuhan mau? Ya. Nah, itu menjadi tidak boleh dipertentangkan begitu ya. Nah, seperti itu, Jadi memang itu konsekuensi kita mengikut Tuhan. Jadi kalau dalam kaitan tema kita hidup mengampuni, itu juga adalah konsekuensi hidup mengikut Tuhan, ikut apa yang Tuhan mau. Oke. Ya, mungkin kita akan sampai di kesimpulan ya. Mungkin Bu Naning bisa menyimpulkan tadi. Saya mencoba menyimpulkan aja deh kalau itu gantian ya. Nah, berarti ketika kita menghayati pengampunan yang ada dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan, anugerah pengampunan dari Allah itu menjadi dasar yang memampukan setiap kita orang percaya untuk memberikan pengampunan. Tadi sama seperti yang Bu Naning katakan, ketika kita sudah diberikan pengampunan yang tak terbatas oleh Allah, maka kita harus melakukannya sama seperti Allah yang sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dalam rasa syukur atas pengampunan yang Allah berikan tanpa batas, kita seharusnya mewujud nyatakan dalam kesediaan kita mengampuni tanpa batas. Jadi sebagai bentuk rasa syukur yang kita alami, rasa syukur yang kita bisa ungkapkan, yaitu kita mewujud nyatakan itu dalam tindakan kita, dalam kesediaan mengampuni tanpa batas untuk sesama kita. Nah, itu yang mungkin saya bisa simpulkan dari pemaparan yang sudah Bu Naning berikan tadi. Mungkin ada yang mau Bu Naning sampaikan lagi kepada jemaat, mungkin ada pesan-pesan penutup ya untuk jemaat. Closing ya. Ya. Jadi gini, kan tema kita bicara tentang pengampunan tanpa batas. 70 kali 7 itu berarti tanpa batas. Ya. Dan Tuhan memberikan pengampunan tanpa batas kepada kita. Jadi kalau kita dipanggil mengampuni tanpa batas, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita sudah menerima pengampunan tanpa batas itu. Jadi sesungguhnya kita itu hanya diminta mengalirkan saja, gitu ya. Mengalirkan apa yang sudah kita terima. Karena itu mari nyatakan rasa syukur atas pengampunan Allah yang tanpa batas dengan tidak membatasi pengampunan kita pada orang lain. Mesti yakin saya bisa sebab saya sudah terima. Begitu sih, Man. Ya, terima kasih Bu Naning. Tuh, jemaat bisa diingat ya apa yang dikatakan Bu Naning. Mari bersama-sama kita menyatakan rasa syukur yang sudah ada dalam kehidupan kita atas pengampunan yang Allah berikan tanpa batas dan tidak membatasi pengampunan kita kepada orang lain. Ya, terima kasih Bu Naning untuk pemaparan materi tentang Sama-sama. pengampunan ini. Mari bersama-sama kita belajar untuk mengampuni orang lain tanpa batas, sama seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada kita semua orang-orang yang berdosa. Mungkin Bu Naning bisa tutup dalam doa, mampukan setiap kita yang mendengarkan dan menyaksikan pendalaman ajaran ini untuk senantiasa belajar mengampuni orang lain. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih pengampunan-Mu yang sempurna tanpa batas. Begitu luar biasa Tuhan menerima kami. Tuhan membebaskan kami dari segala dosa kami. Kiranya kasih-Mu yang memenuhi kami juga boleh kami alirkan dalam kasih pengampunan kami kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami Tuhan dalam segala kelemahan kami, agar kami selalu terbuka mengalirkan kasih pengampunan Tuhan yang tanpa batas kepada orang lain. Kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Naning sudah masuk dalam pendalaman ajaran saat ini ya. Jemaat Sama-sama. GKI Resut, kita berjumpa lagi dalam episode pendalaman ajaran nanti berikutnya.
Terima kasih. See you.